Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah limpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, insyaallah husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini izinkan kami ingin menyampaikan tentang persoalan aliran yang muncul di tengah umat pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi pernah bilang dalam hadis dia, iftaraqa ummati ala 73. Kata Nabi, kelak umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, Muslim atau Islam 73. Di dalam Islam dari 73 golongan itu yang selamat cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi golongan yang selamat daripada 73 tadi cuma satu, yang lainnya di dalam neraka. Yang lainnya dimasukkan ke dalam neraka. Pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau menjelang wafatnya baginda Nabi, ada muncul di tengah umat manusia yang disebut dengan nabi palsu. Nabi apa Bapak Ibu? Nabi palsu. Nabi palsu yang muncul pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada 3. Ada 3 nabi palsu yang muncul pada Nabi. Sebenarnya kalau dilihat ada 7. Tapi ada 3 nabi palsu. Yang ketiga nabi palsu ini lahir dari kelompok atau muncul daripada agama Islam. Dan ini penting bahwa memang nabi palsu ini menjadi fitnah pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai wafat dia dan naiklah Abu Bakar Siddiq. Kita lihat Bapak Ibu, nabi palsu ini pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebarkan ajaran yang mereka anggap itu adalah wahyu dan perintah dari Allah.
ajaran yang dibawa adalah ajaran yang diambil daripada Islam, yang dibelokkan daripada Islam. Saya ulangi sekali lagi. Ajaran yang diambil daripada Islam, tapi yang ditentang daripada Islam. Ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia Islam. Pasca setahun keislaman dia, karena dia ni ahli di bidang syair, maka dia merasa apa yang dia miliki, kehebatan yang dia miliki dari bahasa Arab tadi, sudah menjadi satu hal yang membuat dia dihormati dan dihargai oleh manusia pada masanya. Sehingga keahlian syair yang dia miliki membuat dia mengaku diri dia menjadi nabi pasca 1 tahun dia berislam. Apa yang dilakukan ketika dalam Islam? Islam mengajarkan puasa di siang hari. Islam mengajarkan berzakat. Islam mengharamkan khamar. Islam mengharamkan riba. Setidaknya 4 poin penting. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Musailamah Al-Kadzab mengaku diri dia nabi. Dia sebarkan kepada pengikut-pengikut dia di jazirah Arab itu. Apa kata Musailamah? Khamar tidak haram, riba tidak haram, judi tidak haram. Puasa dilakukan di malam hari, tidak di siang hari. Zakat tidak wajib. Sehingga dibalik sama Musailamah Al-Kadzab. Nah, ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku menjadi nabi, Musailamah Al-Kadzab membuat satu fitnah. Fitnah tersebut adalah membuat satu tandingan yang lebih baik daripada Al-Quran. Dia ingin buat satu Al-Quran dengan isi yang spektakuler menurut dia, tapi ternyata itu jadi bahan lelucon oleh para pengikutnya. Sehingga dengan keahlian Musailamah Al-Kadzab, apa kata Musailamah? Al-Quran bukan satu-satunya yang terbaik bagi kita. Dan kita punya tandingan yang lebih baik daripada Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Kalau memang benar kalian benar, kata Allah, datangkan satu ayat yang bisa menandingi Al-Quran. Maka oleh Musailamah Al-Kadzab datang satu surat yang menandingi surat Al-Quran itu, yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat tersebut yang dinamakan dengan Al-Fil. Li'ilafi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu surat Quraisy. Musailamah Al-Kadzab tak buat tandingan tentang itu. Tapi yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab tandingan surat gajah. Yang ketika Allah perintahkan burung-burung untuk membawa api yang kemudian menghancurkan gajah-gajah tersebut dan pasukan Habasyah. Berisikan tentang sejarah penaklukan kota Mekah, lebih tepatnya Ka'bah. Apa kata Musailamah Al-Kadzab? Dia buat tandingan ayat gajah Al-Fil tadi. Apa tandingannya? Tandingannya adalah Al-Fil anfuhu tawil jismuhu kabir. Apa kata Musailamah? Kalau di Al-Quran ada ayat gajah, kita juga bisa buat ayat gajah. Kemudian dibuat deh. Gajah hidungnya besar,
panjang, badannya besar, kata dia. Kemudian ada surat yang lain namanya Difda, kata melompat-lompat, kata dia. Sehingga oleh para pengikut Musailamah Al-Kadzab masih ada tersisa di antara mereka yang akal dia sehat. Maka oleh oleh para pengikut Musailamah tentang surat Al-Fil dan Difda tadi menjadi leluconan oleh para pengikutnya, diketawai. Musailamah Al-Kadzab menikah dengan seorang perempuan yang juga mengaku sebagai nabi palsu. Jadi nabi palsu ini pada masa itu ada 3. Dan ketiga-tiganya ini, satu di antaranya ada perempuan. Perempuan ini kemudian menikah dengan Musailamah Al-Kadzab. Menikah dengan siapa? Musailamah Al-Kadzab. Jadi ketika Musailamah Al-Kadzab menjadikan perempuan tersebut istri dia, maka perempuan tersebut dia dari Islam, Muslim dia. Dia keluar daripada Islam, dia ikut agamanya Musailamah Al-Kadzab atau mengakui Musailamah Al-Kadzab. Mereka tetap Islam, tapi mengakui Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi atau tandingan Nabi Muhammad SAW. Siapa nama dia? Nama dia Sajah binti Al-Haris At-Taghlabiyah. Jadi Sajah ini menikah dengan Musailamah Al-Kadzab. Terjadilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perang antara Abu Bakar dengan Musailamah Al-Kadzab. Nah, perang ini diabadikan oleh Nabi dalam hadisnya tentang sejarah penumpasan nabi-nabi palsu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa Nabi saja, pada masa Nabi, aliran sesat yang Nabi masih hidup, memang di akhir hayat dia, itu masih ada orang-orang yang berani mengaku diri dia Nabi. Apatah lagi yang Nabi sekarang sudah tak ada. Maka akan muncul golongan-golongan, aliran-aliran yang banyak yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pasca wafatnya baginda Nabi, memang ketika Umar bin Al-Khattab meninggal, dalam hadis Nabi dikatakan meninggalnya Umar bin Khattab akan terbuka keran-keran fitnah itu. Maka fitnah-fitnah di muka bumi ini akan lahir dan mengalir begitu saja. Satu di antara fitnah tersebut adalah fitnah syubhat. Apa fitnah syubhat itu? Fitnah bid'ah. Apa fitnah bid'ah tersebut? Munculnya di tengah umat muslim dan manusia aliran-aliran sesat. Maka Bapak Ibu, malam hari ini satu di antaranya aliran sesat tersebut adalah yang disebut dengan Syiah. Apa namanya Bapak Ibu? Syiah. Kita rujuk. Nabi sudah meninggal. Diperangi oleh Abu Bakar Musailamah Al-Kadzab. Nama perangnya Perang Yamamah. Setelah meninggal Musailamah Al-Kadzab, Sajah binti Haris masuk lagi ke dalam Islam dan tobat. Ada satu lagi namanya Tulaiha. Tulaiha 3 kali mengikuti perperangan yang diperangi terus oleh Khalid bin Walid. Akhirnya dia taubat dan masuk Islam, dan dia juga ikut berperang di akhir hayatnya ketika penaklukan Romawi. Jadi panjang cerita. Singkat cerita, Abu Bakar ketika perang yang disebut dengan perang Yarmuk, di tengah perang Yarmuk ini Abu Bakar meninggal dunia. Dalam Abu Bakar meninggal dunia, Umar bin Khattab diangkat naik menjadi seorang pemimpin. Ketika Umar bin Khattab naik,
disinilah perang Yarmuk terjadi sekaligus pintu pembuka untuk menguasai Syam, Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Ini gerbang pertama untuk penaklukan Baitul Maqdis, Syam, Palestina, Yerusalem. Singkat cerita, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang yang handal dalam memimpin, maka ada orang-orang yang berkhianat kepada Islam sehingga membunuh Umar bin Khattab. Di sini Bapak Ibu, Umar bin Khattab terbunuh. Disinilah kemudian fitnah itu mengalir. 6 tahun kepemimpinan Utsman ibn Affan, rakyat mencintai Utsman ibn Affan. 6 tahun di akhir kepemimpinan Utsman ibn Affan, rakyat sudah mulai tidak percaya dengan Utsman, termasuk adanya provokasi di kalangan umat muslim dari kelompok-kelompok yang mengaku pengikut Ali bin Abi Thalib yang berada di Mesir. Nanti ada satu para pemberontak di antara mereka yang disebut sebagai Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini provokasi handal pada masanya, provokator handal pada masanya, yang kelak melakukan provokasi terhadap orang-orang yang ada di Mesir untuk memberontak kepada kepemimpinan Utsman ibn Affan. Dari sini Bapak Ibu awal mula cerita perang muslim terjadi sesama muslim. Fitnah, syubhat dan bid'ah terjadi di kalangan umat muslim. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Utsman bin Affan meninggal, diambil alih oleh Ali bin Abi Thalib melalui musyawarah para sahabat yang dihadiri oleh para sahabat kecuali Muawiyah dan Aisyah. Terjadi perang di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, nama perangnya perang Jamal, dan terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah, namanya perang Siffin. Yang kelak dari perang Siffin ini Bapak Ibu, selesai daripada perang Siffin, balik Ali ke Kufah. Disinilah yang disebut dengan lahirnya satu kelompok yang disebut dengan Khawarij yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, dan muncul satu kelompok lagi yang mengakui mencintai Ali bin Abi Thalib, lebih tepatnya Ahlul Bait, yang deklarasinya terjadi pada masa daulah atau dinasti Abbasiyah yang disebut dengan kelompok Syiah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, ini sejarah nih Bapak Ibu. Kalau pusing angkat tangan. Bingung Bapak Ibu? Bingung apa tidak? Ini Syiah. Sama enggak Syiah yang dahulu dengan sekarang? Nanti kita lihat perjalanannya. Dia panjang perjalanannya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat pada masa itu, apakah mereka sudah deklarasi mengakui bahwa diri mereka Syiah? Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengatakan bahwa diri dia Syiah, tak pernah. Ali bin Abi Thalib memang dicintai oleh pengikutnya, tapi Ali tidak pernah mengatakan bahwa diri dia Syi'i, tak pernah. Memang pada masa itu belum deklarasi, tapi yang mencintai Ali dan mengikuti sudah jelas. Apakah pada masa itu sudah ada kesesatan dalam Syiah ini? Tak ada. Tidak ada kesesatan. Kapan mulai kesesatan ini muncul? Kesesatan dalam kelompok Syiah muncul ketika deklarasi terjadi di masa dinasti Abbasiyah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Siapa sebenarnya orang-orang yang melakukan kesesatan di dalam kelompok Syiah tersebut? Ini dia Bapak Ibu. Orang-orang yang melakukan kesesatan di dalam kelompok Syiah tersebut, orang-orang yang mengakui mencintai Ali dan keluarga Nabi. Sehingga disebutlah sebagai hubbu ahlil bait, mencintai keluarga ahlul bait. Siapa ahlul bait? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia kemudian anak-anak Nabi? Ada Fatimah, Zainab dan lain sebagainya. Tapi yang poin di sini siapa? Fatimah.
Dari Fatimah siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib. Siapa anaknya? Al-Hasan wal Husain. Siapa kemudian yang menjadi cicit daripada keturunan mereka yang mereka sebut Ali Zainal Abidin? Siapa kemudian? Ja'far bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Turun terus. Sehingga dari golongan inilah Bapak Ibu muncul mulai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihitung mulai pertama sekali menggantikan Nabi seharusnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian Ali Zainal Abidin dari Al-Husain, kemudian muncul lagi, kemudian sampai ke bawah sampai menjadi imam 12. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Siapa yang kemudian melakukan ini? Al-Husain kah? Al-Hasan kah? Ali bin Abi Thalib kah? Atau Ja'far bin Abi Thalib kah? Tidak. Bukan daripada anak Abu Thalib, bukan daripada Jarul Ali bin Abi Thalib, dan bukan juga dari Jarul Al-Hasan, bukan juga daripada Jalur Al-Husain. Siapa mereka? Kelompok yang melakukan provokasi terhadap Al-Hasan wal Husain yang memaksa mereka untuk berperang. Siapa mereka? Kelompok Khawarij yang masuk ke dalam tubuh kaum Syiah dan kelompok munafik yang menginginkan perpecahan dalam tubuh umat muslim. Jadi Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami dan ini bisa kita tengok dalam keadaan kita hari ini. Di dalam tubuh Syiah itu sebenarnya tidak ada kesesatan awalnya. Awal mereka mencintai Ali bin Abi Thalib tidak ada kesesatan. Hanya saja sebagian daripada pengikut Ali itu ada yang memprovokasi. Siapa mereka yang memprovokasi? Mereka yang memahami hadis baginda Nabi Muhammad SAW secara tidak penuh. Mereka menginginkan Ali untuk naik jadi pemimpin setelah Nabi. Tapi mereka tak paham apa yang dikatakan oleh Nabi. Sehingga mereka menghasut kelompok yang cinta terhadap Ali untuk kemudian memberontak dan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka tidak menerima pengangkatan Abu Bakar, Umar bin Khattab serta Utsman ibn Affan. Siapa mereka? Kaum yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Saya ulangi sekali lagi. Siapa mereka? Kaum yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Semasa Ali hidup mereka masih ada. Tapi Ali tidak pernah mengatakan kepada mereka, dan Ali mengatakan begini, jangan pernah mencintaiku berlebihan. Ali kata, jangan cintai aku dan keturunanku berlebihan. Sehingga orang-orang yang mencintai inilah Pak dari jalur sini. Saking cintanya kepada Ali, Al-Hasan wal Husain, mereka berlebihan dalam mencintainya. Bak Tuhan mereka buat. Bak Nabi mereka sandingkan. Maka dalam azannya Syiah itu, Asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua. Yang ketiga. Asyhadu anna Aliyya karramallahu wajhah. Jadi mereka buat. Yang ketiga. Jadi syahadatnya ada berapa? Syahadatnya ada berapa? 3. Kami bersaksi bahwa Ali bin Abi Thalib yang mulia. Jadi mereka bersaksi 3 sekaligus. Allah, Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Disinilah Bapak Ibu, kapan kelompok ini mulai deklarasi itu? Ketika pemimpin dari kelompok Syiah ini dari kalangan orang-orang yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Kapan itu? Di pertengahan dinasti Abbasiyah, lebih tepatnya pada keluarga Abbas. Mereka masuk di sini kemudian untuk menghabisi dinasti Umayyah. Disinilah Pak, di tengah perjalanan mereka melakukan deklarasi, kami nahnu syi'i, kami ini orang Syiah. Nah ternyata mereka yang menjadi pemimpin itu adalah fanatik, sangat fanatik sekali.
dan tidak mendengarkan perkataan dari sebelah yang lain. Sehingga orang-orang ini berlebihan dalam mencintai Ali, melakukan bahkan dia menggandeng Ali bin Abi Thalib sederajat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang pertama sekali kesesatan kelompok Syiah terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dengarkan azan Syiah, dengarkan azan Syiah. Nanti ada tuh, asyhadu anna aliyah, aku bersaksi bahwa Ali adalah karramallahu wajha, yang Allah muliakan wajahnya. Nah, jadi itu Pak. Sesatkah dengan begitu? Sesat Pak. Ali tak pernah mengatakan bahwa diri dia harus dimuliakan lebih, tak. Ali tidak maksum. Kenapa Ali disamakan derajatnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam pensyahadatan? Bagi mereka, Ali termasuk imam pertama yang maksum selain daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kepercayaan mereka dari kelompok Syiah ini terhadap Imam 12. Imam 12. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lihatkan, kita bawa proyektor, kita lihatkan. Kita lihatkan Imam 12 itu siapa saja dan di mana letak kesesatannya dan berapa jumlah terbaginya mereka kelak di hari sampai akhir nanti. Dan di situ ada Bapak Ibu. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Maka Syiah itu oleh sebagian para ulama, kita rujuk kepada Majelis Ulama Indonesia. Oleh Majelis Ulama Indonesia sebenarnya Syiah itu terbagi-bagi. Ada yang Syiah yang pertama yang tidak mengaku Islam, tapi mereka katakan kami ini Syiah, kami tidak Islam tapi kami Syiah. Nah yang begini, poin pertama ini itu jelas kafir, sesat dan menyesatkan. Yang kedua, ada namanya Syiah yang percaya kepada Imam 12. Artinya ada yang sama maksumnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya Imam 12. Mulai dari Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain, Ali Zainal Abidin, Ja'far ibn Ali Zainal Abidin, sampai bawah Ja'far Sadiq, sampai 12. Terakhirnya siapa? Imam Mahdi. Terakhirnya siapa? Imam Mahdi, yang mereka tunggu sampai hari ini. Syiah punya pemahaman tentang Imam Mahdi, punya. Bahkan mengatakan bahwa menurut Syiah Imam Mahdi itu datang dari golongan dia. Kenapa? Ahlul Bait, keluarga daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi gitu. Kata Nabi dalam hadisnya, Imam Mahdi itu akan muncul, dia dari keturunanku dan dari Bani Quraisy. Di sini oleh para kaum Syiah itu mesti dari golongan kami gitu deh. Nah, itulah urutannya Pak. Terakhir adalah Imam Mahdi itu tadi, dari cucunya. Kalau bukan dari Ali Zainal Abidin, terus dari siapa? Apakah dari Al-Hasan ataukah dari yang lain? Nah, ini kemudian diperdebatkan. Maka Al-Hasan sekalipun, Wal Husain sekalipun, itu tetap dari jalur Syiah menurut mereka. Syiah. Jadi sangat percaya. Jadi ada berapa golongan yang percaya tentang Imam Mahdi hari ini? 3. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, dan yang terakhir Yahudi. Jadi yang sekarang yang berkelahi yang mana? Syiah, Yahudi, Sunni. Tiga-tiganya mengaku punya Imam Mahdi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib meyakini dalam bentuk akidah bahwa Imam Mahdi itu keluar daripada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena wajib bagi kita meyakini hadis tersebut. Tapi nanti perbedaannya di mana antara Imam Mahdinya kelompok Syiah dan Imam Mahdinya kelompok kita? Itu kita bahas di pertemuan yang lain. Baik, kita lihat. Sekarang pertanyaannya, adakah kesesatan yang lain yang dimiliki oleh orang-orang Syiah ini terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa kata mereka? Di dalam kitab Al-Anwar An-Ni'maniyah, Ni'matul Al-Jazari, kata mereka,
Mereka mengaku bahwa mereka tidaklah sama dengan Ahlus Sunnah dalam urusan ilahi sembahan. Nabi dan imam, mereka menyatakan bahwa Rabb yang disembah Abu Bakar dan nabinya tidak sama dengan Rabb yang mereka sembah oleh Ahlus Syiah tadi. Itu pengakuan mereka. Ada dalam kitab Ni'matul Al-Jazair. Halaman jilid 2, halaman 278. Yang kedua, mereka memiliki keyakinan bahwa Allah tidaklah dilihat pada hari kiamat. Allah tidak disifati dengan tempat dan waktu. Bahkan mereka menyatakan bahwa siapa yang mengakui Allah turun ke langit dunia dan Allah akan dilihat oleh penduduk surga seperti mereka melihat rembulan, maka kata mereka semacam ini termasuk dalam kategori kafir. Allah bilang dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalas salih." Barang siapa kelak yang ingin bertemu denganku, kata Allah, maka lakukanlah amal saleh, falyamal amalas saleh. Satu. Dalil kedua, dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, kelak umat muslim ini yang beriman akan bertemu dengan Allah. Nabi Musa AS meminta satu permintaan, ingin bertemu dan ingin langsung melihat Allah. Tapi dengan cahaya yang terjadi tak bisa dilihat. Artinya, kelak umat muslim akan bisa melihat Allah. Orang-orang beriman akan melihat Allah. Dan itu disampaikan dalam pemahaman kita. Yang ketiga, mereka menyatakan pada hari Arafah, pada waktu zawal, matahari tergelincir ke barat. Allah akan turun ke bumi di atas unta, lalu membuang kotoran dan berak. Jadi menurut orang Syiah, Allah itu bisa berak. Ini sesat. Kalau gini jelas kesesatannya. Dan ini sudah paham kita. Mereka mengatakan bahwa nama ada dia salah satu nama Asmaul Husna yang diambil itu. Siapa yang menyebut maka ia berarti telah beristighasah pada Allah. Mustadrak dalam kitab Al-Wasali An-Nuri At-Tabr. Dan ini kemudian menjadi poin penting. Syiah ini memang berbeda dengan kita, memang memiliki ciri khas tersendiri. Kalau dibilang sesat, jelas sesatnya, Pak. Pada macam Syiah yang empat tadi, ada macam 4 Syiah tadi. Yang pertama, dia tak ngaku Islam tapi dia Syiah saja. Jelas kafir dan sesat. Yang kedua, dia percaya Imam 12. Yang percaya Imam 12 ini kafir tidak, sesat ia. Yang ketiga, ada namanya Syiah yang menjelek-jelekkan sahabat-sahabat Nabi. Mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Siti Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain. Mereka semua hina dan caci dan maki. Mereka semua jelek-jelekkan. Orang kelompok yang ketiga ini sama, Pak. Sesat, kafir tidak, tapi sesat ia. Yang keempat, ada kelompok Syiah yang mereka sama seperti kita. Mereka mengaku pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita. Mereka tak mencaci maki sahabat. Mereka tak percaya kepada Imam 12. Tapi mereka mengaku min ahlil bait. Kelompok terakhir ini. Mereka lebih condong menggunakan istilah nama mereka ahlul bait. Bukan Syiah. Tapi namanya ahlul bait. Nah, oleh sebagian para ulama yang terakhir ini, itu boleh kita gandeng. Boleh kita kerjasama. Tapi yang 3 ke atas itu sesat, kafir tidak, sesat. Sesat iya, kafir tidak. Tapi yang terakhir tidak sesat, tidak kafir. Dan itu ada. Bisa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berangkat ke Malaysia, itu ada. Kelompok yang terakhir tadi. Mereka tak percaya Imam 12. Mereka tidak menjelekkan para sahabat. Mereka persis seperti kita. Mereka namakan diri mereka ahlul bait. Ahlul bait. Saya tanya sama mereka, waktu saya ke Malaysia saya tanya, waktu kami sekolah. Saya tanya sama beliau, apakah kalian Syiah? Kata mereka, kami bukan Syiah, tapi kami adalah ahlul bait, keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kebenaran apa yang mereka sampaikan. Benar yang mereka sampaikan, alhamdulillah. Tak benar yang mereka sampaikan, mereka berdusta atas nama
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang berdusta atas nama Nabi, mereka bagian daripada penghuni neraka. Maka Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan kasus para habaib. Kalau memang betul para habaib itu keturunan baginda Nabi, maka selayaknya kita menghormati sebatas. Jadi begini Bapak Ibu, kita menghormati para habaib sebatas kita menghormati dia sebatas manusia, tak lebih daripada manusia. Jangan, mohon maaf, jangan menghormati habaib, mengihtiramkan mereka sama seperti mengihtiram Nabi. Itu salah. Kita cium kaki dia, itu salah. Kita cium air bekas kaki dia, salah. Dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Sahabat meminum air bekas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama meminum bekas orang soleh tak ada masalah. Tapi tengok-tengok Pak. Tengok-tengok juga. Islam tidak mengajarkan berlebihan ghulu. Islam tidak pernah mengajarkan mencintai manusia berlebihan. Bak mencintai seorang nabi tak. Jangan sampai kita terjebak dalam, mohon maaf, menghormati, menghargai, memaksumkan mereka berlebihan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya kasih tahu. Haram hukumnya bersedekah kepada keluarga Nabi, hukumnya haram. Saya kasih tahu. Kata Nabi, ketika seorang sahabat itu ingin memberikan sedekah kepada keluarga Nabi, kata Nabi, haram hukumnya bagi keturunan Nabi menerima sedekah. Jangan pernah bersedekah atas keturunan Nabi. Nah, terus bagaimana dengan mereka yang keturunan Nabi Ustaz? Kalau mau kasih hadiah silakan, tapi jangan atas namakan sedekah, karena haram bagi keturunan Nabi menerima sedekah. Itu Nabi yang kata. Pada masa Nabi melarang orang yang sangat memuliakan Nabi dengan berbagai macam melebihi. Kata Nabi, jangan berlebih. Sampai dalam satu hadis dikatakan begini, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan dalam agama. Dalam agama saja kita tak boleh berlebihan, apalagi terhadap manusia. Sampai harus sujud ke tanah. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Manusia dengan manusia di hadapan Allah sama derajatnya. Perbedaannya cuma satu saja. Takwa. Sekarang saya sandingkan Bapak Ibu. Ini bukan untuk membedakan, tapi kita harus paham di mana apa yang harus kita lakukan dan seperti apa kita harus bersikap. Ada orang alim saleh dengan ilmunya. Ada cucu baginda Nabi Muhammad SAW tapi tidak berilmu. Bapak Ibu kira-kira pilih yang mana untuk menghormatinya? Ini harus paham Pak, ini sikap Pak. Biar kita tak terjebak Pak. Dan paham Syiah sangat memuliakan keturunan Nabi ini berlebihan. Sangat berlebihan. Apa yang mereka lakukan? Bekas kakinya yang sudah ada air, wadah, dimasukkan kaki dia di situ, diminumnya Pak. Diminumnya. Begitu Pak. Ada paham Syiah yang lain namanya ummi, ibu. Dibersihkan kaki ibu tadi dalam wadah. Misalkan dia mau naik jadi pejabat misalnya. Dibersihkan, diambil air dalam wadah, ditaruh kaki ibunya, dibersihkan kaki ibunya. Kemudian bekas air kaki ibunya tadi diminum. Kata dia berkah, biar bisa jadi pemimpin yang baik. Pak Bu, itu sesat, menyesatkan. Dan itu terjadi, sangat. Jadi mohon maaf, kadang-kadang kalau kita rujuk nanti, budaya-budaya Syiah ini banyak yang diadopsi. Banyak yang diadopsi oleh budaya-budaya kita Pak. Jangan sampai, kita harus filter insya Allah. Kalau sempat nanti saya sampaikan, kita lihat sebagian daripada budaya yang tercampur dengan paham Syiah itu. Kembali kepada poin tadi Pak. Nah apa sikap kita? Menghormati keturunan baginda Nabi sewajarnya silahkan. Tapi menghormati orang alim juga sama, lebih harus kita hormati. Jadi sama-sama Pak. Ada cucu Nabi, ada orang alim. Yang kita hormati cucu Nabi, yang orang alim tidak kita hormati. Salah Pak. Salah. Menghormati cucu Nabi baik.
Tapi mengagungkan cucu Nabi tak baik. Tak baik. Apa dikata begini? Ini ada orang yang datang kepada saya dan bilang begini, Ustaz, mana yang lebih penting Ustaz? Memberi makan kepada cucu Nabi atau memberi makan kepada orang tua yang kelaparan? Bapak Ibu jawab, mana yang lebih penting? Orang tua kita kelaparan. Lebih penting mana? Memberi makan cucu Nabi atau memberi makan orang tua kita kelaparan? Sedangkan disuruh berperang, Nabi cuma bilang, datang ke orang tuamu. Datang ke orang tuamu. Patuhi, taati mereka, itu sudah masuk jihad, kata dia. Itu Nabi, Pak. Nabi. Dulu dalam surat Al-Mujadalah, Bapak Ibu baca itu. Orang yang kalau pengen ketemu dengan Nabi harus sedekah dulu, Pak. Harus sedekah dulu. Ayat ini kemudian Allah hapus secara makna. Dihapus secara makna. Tulisannya tetap ada, tapi maknanya dihapus. Besok kalau mau ketemu Nabi tidak perlu sedekah lagi, tidak perlu sedekah, langsung aja. Coba bayangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan terlalu berlebihan. Mereka bukan Nabi. Mereka bukan Nabi. Sehingga kita terjebak dalam, mohon maaf, terjebak dalam budaya Syiah, dalam menghormati para ulama, dalam menghormati para habaib. Ini yang menjadi masalah, Bapak Ibu. Tapi Pak Ustadz, kalau ada orang-orang yang mencaci maki habaib, itu juga keterlaluan. Bersikaplah moderat. Kita hormati mereka. Tapi ada habaib itu minum khamar, Ustadz, ngerokok Ustadz. Kemudian joget-joget, jangan diikuti yang buruk dia, yang baik dia ambil. Habib juga manusia, katanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ada orang yang bilang begini, keturunan Nabi itu pasti masuk surga. Yang beriman, ingat kalimatnya, yang beriman, yang beramal saleh. Yang tak beriman, yang tak beramal saleh sama, Pak. Yang dapat jaminan surga itu siapa? Nabi. Yang tak Nabi jangan berharap. Dan 10 orang serta para sahabat Nabi. Kita sahabat Nabi? Bukan. Kita bukan menjelekkan mereka, tapi mohon maaf, banyak oknum yang mengatasnamakan keturunan. Dan banyak oknum yang mengatasnamakan hal tersebut demi kepentingan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita menghormati keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menghargai mereka. Syukur-syukur mereka alim saleh. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau mereka tak alim, tak saleh, hargai sebatas keturunan Nabi, tapi jangan pernah mengambil ilmu dari mereka. Hargai sebatas cucu Nabi, sebatas keturunan Nabi, tapi jangan ambil ilmu dari mereka. Tapi kita berharap, kita inginkan cucu-cucu Nabi ini, para habaib-habaib syarif-syarifah ini, mereka sadar bahwa mereka dari keturunan baginda Nabi, berilmulah yang baik, beramallah yang baik, berimanlah yang kuat. Itu yang kita inginkan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, bukan menjadi figur yang terbalik. Nah, yang kita inginkan yang seperti itu, yang baik-baik. Syiah melalui jalur ini, jalur nasab ini, mereka sangat memaksumkan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hati-hati, Imam 12 itu sama derajatnya, maksum dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang akan mereka katakan oleh Imam 12 ini, itu mereka percaya, Pak. Mereka percaya. Karena perkataan mereka sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menjadi masalah nih, Pak. Maka hati-hati. Syiah ini hati-hati. Harus kita berhati-hati. Kemudian yang keenam, Allah mengatakan akan mengunjungi Al-Husain bin Ali. Lalu akan menyalaminya dan duduk bersamanya di atas ranjang. Coba pahamnya Syiah. Dia kata bahwa Allah ini nanti turun duduk bersama dengan Al-Husain. Duduk bersama dengan Al-Husain. Ini akidah yang sesat dari kelompok
Syiah. Insyaallah Bapak Ibu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang jika Allah izinkan. Masih banyak pembahasan tentang Syiah ini, termasuk bagaimana dengan Syiah yang sekarang, apakah sama dengan yang sebelumnya, ataukah mereka termasuk para pengkhianat-pengkhianat, ataukah mereka termasuk daripada golongan munafik atau orang-orang yang selamat. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk untuk tetap istiqamah menjadi pengikut ahlus sunnah wal jamaah dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.